ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Kak Rahmawati. Beliau dari Universitas PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, mungkin kita kenalan dulu ya bareng Kak Rahma. Boleh Kak Rahma kenalan dulu kesibukannya selama di Universitas PGRI Pontianak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahmawati, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6, belum tua ya, semester 6 di Universitas PGRI Pontianak. Hari ini senang sekali bisa hadir di acara Ngobras bareng Kak Elia untuk berbagi cerita dan inspirasi kepada sahabat-sahabat Ngobras semua. Saya harap nanti apa yang saya sampaikan bisa nih jadi inspirasi untuk teman-teman yang ada di rumah itu. Nah, sahabat Ngobras, di sini kita akan membahas mengenai bahasa Indonesia dengan narasumber Kak Rahma nih. Yang saya penasaran nih sama Kak Rahma, kenapa Kak Rahma ini memilih alasan Kak Rahma nih memilih Prodi Bahasa Indonesia. Dari kan Kak Rahma ini kan sudah semester 6 nih. Alasan Kak Rahma memang kuat gitu untuk memilih Prodi Bahasa Indonesia ini, kenapa? Kalau bicara alasan mengapa tertarik, sebenarnya kalau kita telah dari yang kita zaman SMA ya Kak, zaman SMA itu kemungkinan banyak siswa itu yang emang kurang suka dengan bahasa Indonesia. Cuman dari saya SD, saya itu udah yang sama guru saya itu digali potensinya dari SD tentang public speaking. Nah, tentang belajar bahasa Indonesia di situ saya di bidang pidato. Nah, jadi dari awal dari SD, SMP, lanjut SMP, kemudian sampai SMA itu emang menggeluti dunia pidato. Jadi dari situ saya merasa sepertinya saya mau mendalami ilmu tentang bahasa Indonesia dari situ, karena memang merasa udah ada potensi nih ke bahasa Indonesia. Jadi itu alasan pertama saya. Kemudian setelah saya masuk ke jurusan itu sehingga sampai sekarang semester 6, ternyata banyak hal-hal baru yang mungkin kita tidak ketahui nih dari SMA. Ternyata bahasa Indonesia seperti ini loh, sebenarnya seperti ini. Dan yang paling penting yang paling membuat saya tertarik itu pertama itu bahasa Indonesia itu sebagai pemersatu kita juga sih sebenarnya, karena saya juga baru merasakan setelah masuk kuliah kan dari berbagai daerah, dari mana-mana, dimana biasanya saya hanya sekitar daerah Sambas, tiba-tiba harus ketemu orang-orang yang di luar Sambas itu. Jadi salah satu yang menjadikan kami satu dan bisa berkomunikasi itu ya bahasa Indonesia gitu. Jadi saya merasa tertarik itu ya mulai dari awal situ. Jadi kayaknya kalau belajar bahasa Indonesia nih banyak ilmunya nih gitu. Nah, itu sahabat Ngobras, alasan kenapa Kak Rahmawati ini memang kekeh gitu untuk mengambil jurusan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Nah, menurut kakak nih, kenapa kita sebagai generasi muda ini peduli dengan bahasa Indonesia? Sebenarnya ya kalau menurut saya, menurut saya nih, kalau fakta lapangannya itu emang banyak sekali hari ini anak-anak muda yang kurang melek nih ya tentang fungsi mereka sebagai anak muda terhadap bahasa Indonesia gitu. Karena kebanyakan dari mereka mungkin ada sebagian besar tidak peduli ya dengan bahasa Indonesia, tanpa mereka sadari sebenarnya hal ini kontribusi atau peran mereka ini sangat penting dalam pelestarian bahasa Indonesia. Menurut saya mengapa di sini kita sebagai anak muda itu sangat-sangat penting, karena kalau bukan kita hari ini yang memperjuangkan bahasa kita sendiri, ya siapa lagi gitu. Hari ini pun pemerintah mungkin sudah mengadakan satu usaha di mana agar bahasa Indonesia itu tetap bisa tidak terkalahkan sama bahasa asing, yang hari ini sebenarnya bahasa asing itu ada dampak positifnya, tapi menjadi ancaman karena banyaknya orang yang tidak bisa mengkondisikan nih bagaimana bahasa asing itu dengan bahasa Indonesia kita sendiri. Jadi hari ini pentingnya kesadaran sih sebenarnya, kesadaran generasi muda bagaimana
mungkin kali. Jadi gitu ya teman-teman, sangat penting bagi generasi muda itu seperti kita maupun Gen Z itu memahami atau peduli dengan bahasa Indonesia. Nah selanjutnya nih, menurut kakak, apakah gaya bahasa Gen Z ini merusak bahasa Indonesia atau malah bikin bahasa Indonesia itu lebih maju ke depannya? Ini pertanyaan bagus sekali ya, karena yang kita lihat kan sekarang bedanya bahasa-bahasa baru yang muncul kalau kita bisa sebut tuh bahasa gaul ya, bahasa gaul seperti santuy, gabut, rebahan, itu kan kata-kata baru ya, baru ada karena sebelum-sebelumnya setahu saya sebelum saya jadi mahasiswa itu kata-kata itu tidak ada gitu. Sebenarnya menurut saya itu sebuah kemajuan sebenarnya kata-kata tersebut itu bisa dikatakan sebagai kata-kata yang memang memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Cuman hari ini kan yang menjadi masalahnya itu banyak hari ini orang-orang itu tidak bisa mengkondisikan penggunaan bahasa tersebut gitu. Jadi sehingga bahasa itu malah menjadi ancaman yang harusnya bahasa itu menjadi kosakata yang memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Nah sebenarnya ada sisi dampak positif dan juga negatifnya nih, karena yang pertama bisa memperkaya bahasa Indonesia, jadi membuat kita nih sebagai masyarakat bahasa Indonesia atau masyarakat Indonesia itu menjadi bahasa yang bisa adaptif dan bisa menyesuaikan perkembangan zaman gitu. Cuman kalau misalnya penggunaan ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya edukasi dari pemerintah segala macam, memang ini bisa menjadi ancaman gitu. Jadi memang harus seimbang antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga penggunaan bahasa-bahasa baru yang sebenarnya fungsinya bisa memperkaya bahasa, cuman karena tidak adanya edukasi jadi bisa mengancam gitu. Jadi harapan saya masyarakat apalagi generasi muda ini bisa lebih bijak dalam menggunakan bahasa-bahasa gaul dan tahu konteksnya kapan penggunaan bahasa itu dapat digunakan gitu. Karena secara bahasa Indonesia sendiri itu ada kaidah penggunaan bahasa Indonesia, terutama di saat situasi formal ataupun resmi. Nah terakhir nih, mungkin ada sedikit penyampaian dari narasumber kita Kak Ahmad mengenai pentingnya bahasa Indonesia nih untuk sahabat-sahabat Ngobras. Yang ingin saya sampaikan mungkin ya, pesan dari saya untuk sahabat-sahabat Ngobras hari ini, ayolah kita mulai melek tentang fungsi dan peran kita sebagai generasi muda. Ayo bersama-sama kita lestarikan bahasa Indonesia untuk menjadi generasi yang benar-benar penerus bangsa. Mungkin saja sih. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Kak, karena sudah menjadi narasumber di podcast Ngobras kali ini dan sudah berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat Ngobras yang sudah menonton episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya ya sahabat-sahabat Ngobras. Dadah.